Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Begitu banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, serta hujan pada saat ini. Belum mungkin jamaah ketahui adalah salah satu saat mustajab untuk berdoa adalah ketika hujan turun. Jadi mungkin persilakan pada Bapak sekalian untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT. Insyaallah doa-doa dari kita semua diijabah oleh Allah SWT pada saat turun hujan. Karena hujan adalah berkah. Jadi mungkin perlu diluruskan pada kita atau sebagian dari saudara kita yang ketika hujan malah mengeluh, wah hujan kan, takut sama hujan. Kalau hujan nanti karena hujan masuk angin. Jadi itu secara psikologis malah membuat kita jadi masuk angin beneran. Tapi kalau secara psikologis kita menanamkan pada diri kita bahwa hujan adalah berkah dari Allah SWT, hujan adalah rahmat atau nikmat dari Allah SWT, insya Allah positif. Kita kena hujan sehat jadinya. Nah, pada saat waktu kita kecil, karena kita berpikiran positif, hujan-hujanan nggak apa-apa juga. Sekarang ketika rintik-rintik aja kita mau keluar, hujan nih, kena hujan nanti masuk angin beneran. Salawat dan salam semoga Allah tercurah kepada Rasulullah, uswatun hasanah kita, pada keluarganya, sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang insya Allah istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, mungkin semuanya ya barangkali kita pernah mengalami suatu kondisi atau keadaan kayaknya kok sedih gitu, atau kayaknya kok ditimpa musibah gitu kan. Jadi kadang kita jalan ke samping batu, pas bener-benerin perabotan di rumah mau ngaku, bukan kena pakunya, kena tangannya. Jadi kita kalau wah ini kayaknya sial terus gitu kan. Ketika kita kondisi hati kita atau perasaan kita merasa sedih atau merasa kok kayaknya kita susah-susah terus sih, yang lain kayaknya seneng-seneng aja gitu. Sudah saatnya mungkin kita mentadabburi salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu di surat Al-Hadid tadi yang sudah saya bacakan di ayat 22 dan 23. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi semua apapun yang kejadian menimpa kita memang udah Allah takdirkan gitu. Jadi bagaimana kita menanamkan keimanan kepada Allah, pada takdir Allah, bahwa semua yang telah
diberikan kepada kita adalah takdir Allah. Bukan berarti misalnya kita seperti paham Jabariyah kali ya, jadi kita menerima aja, bukan mau berusaha. Tetap berusaha, tapi memang kita harus menanamkan kepada diri kita bahwa menanamkan keimanan kepada kita bahwa semua yang terjadi di diri kita di muka bumi ini, bagaimana misalnya suatu gempa bumi, banjir, bencana alam, memang Allah itu yang mengatur, karena memang Allah yang menciptakan dunia ini. Jadi bagaimana kita mensikapi apa yang kita alami, insya Allah kita tidak akan stres. Dan di ayat ke-23 Allah melanjutkan, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, kita ingat, kita beriman bahwa memang adalah takdir dari Allah. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat, jangan pula kita sombong, oh ini karena kerja keras saya, ini karena kemampuan saya. Karena memang Allah memberikan nikmat kepada kita. Jadi ya kalau lagi nyungsep ya jangan sedih, ya. Kalau lagi berjaya jangan sombong. Jadi kalau istilahnya kalau dipuja jangan terbang, kalau caci jangan tumbang, ya. Jadi kita berserah diri. Kalau memang iman kita, ilmu kita semakin dalam, apapun yang terjadi di kita, seolah-olah kita sudah selesai dengan diri kita. Jadi apapun, misalnya kita harus jadi ketua RW ataupun dari warga, nggak masalah. Misalnya kita punya ilmu, wah saya berilmu nih, saya harus jadi ketua RW dong. Apapun, kalau kita kuat imannya, kuat ilmunya, apapun yang kita jadi ya insya Allah yang terbaik. Mau jadi pemimpin, mau jadi rakyat, kita udah selesai dengan diri kita gitu. Mau misalnya kita makan di restoran fine dining atau di warteg, gak masalah gitu. Karena memang kita udah selesai dengan diri kita. Ada satu kisah, mungkin jangan dilihat dari cara hidupnya ya. Jadi di tahun 1983 ada seorang gitaris suatu band. Nah, band itu sebelum dapat kontrak rekaman, berapa hari sebelumnya gitaris itu malah dipecat tanpa pemberitahuan, tanpa alasan, dan langsung dikasih tiket, lu pulang, kasih tiket bis dari New York ke Los Angeles. Nah, di dalam bis ini dia, kenapa nih nggak ada penjelasan? Pokoknya saya bertekad, saya mau ke Los Angeles berlatih keras, akan menunjukkan pada teman-teman saya itu mereka akan menyesal memecat saya. Dia belajar, kemudian menghimpun teman-temannya yang jago di musik, kemudian membentuk satu grup band, dan akhirnya dapat kontrak rekaman. Grup bandnya namanya apa? Megadeth. Jadi Megadeth itu dapat 25 juta kopi. Tetapi apa? Grup band yang memecat dia, tahu nggak waktu? Metallica. Lebih tinggi lagi, lebih sukses lagi, 180 juta kopi. Jadi si namanya tadi gitarisnya adalah Dave Mustaine. Ketika diwawancarai, dia malah menangis. Jadi dia menstandarkan kesuksesannya orang lain gitu. Jadi standarnya. Jadi walaupun dia udah sukses, tapi dia masih menyesal. Kenapa saya dipecat dari Metallica gitu, yang lebih sukses gitu. Padahal dia udah sukses juga. Jadi kalau bisa kita menstandarkan kesuksesan ataupun apapun itu jangan terhadap orang lain. Itu salah satu mungkin contoh di dunia nyata.
Kalau kita, ya seperti yang disampaikan tadi, mari kita mentadabburi ayat-ayat Allah, insya Allah akan memberikan pandangan hidup atau guide kepada kita, karena memang Al-Quran adalah Al-Huda, Al-Furqan, pegangan hidup kita di dunia ini. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan. Apabila kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.